Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada insan yang lemah ini. Tanpanya kita hanya seonggok daging yang melantur berekspresi tanpa punya arah dan tujuan. Selawat serta salam tak lupa pula kita persembahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di akhir yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memberikan kultum singkat dengan tema kiat untuk ikhlas. Pentingnya ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas segala ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala. Dan kebalikannya, jika tidak maka malah akan mendatangkan dosa untuk kita gitu. Yang kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala-pahala Allah. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain pahala yang akan diberikan Allah, misal karena ingin mengharap pujian-pujian dari manusia, ingin disanjung, ingin dianggap baik dan lain sebagainya, maka ini akan dinamakan dengan riya. Dan riya termasuk dalam dosa. Otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan mendapatkan pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan mendapatkan dosa riya gitu. Hanya dengan salah niat, perbuatan ibadah yang awalnya akan mendatangkan pahala, malah justru kebalik akan mendapatkan dosa untuk diri kita. Seorang ulama pernah berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya apa? Amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu, menyingkirkan paku yang ada di jalan, kalau mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan yang ringan tersebut bisa akan mendapatkan atau bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ringan ini akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjaran yang baik di sisinya Allah. Bahkan sebaliknya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji, tapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji atau dipanggil Bu Haji, maka amalan yang besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas kok menolong kamu, atau saya ikhlas memberikan uang ini untuk kamu. Kata-kata semacam itu sering kita ucapkan gitu, dan kalimat yang semisal dan sebagai lainnya gitu. Imam Ahmad yang merupakan mazhab dan ahli hadis ribuan hadis sekalipun, ketika ditanya apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah, bahkan beliau menjawab, perkara ikhlas adalah perkara yang berat dan sulit. Adapun saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas gitu. Bahkan seorang ulama yang tersebut sekalipun yang sudah ahli ulama gitu, beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit dan tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini sangat berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim diri kita ikhlas ketika melakukan sesuatu gitu. Perkara sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana untuk kita bisa ikhlas gitu? Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah, karena berdoa adalah senjatanya seorang muslim. Maka gunakanlah senjata ini dengan semaksimal mungkin gitu. Selama hidup, agar kita diberi keikhlasan. Agar kita diberi keikhlasan, kita senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub tasbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Baik, inilah kultum singkat yang saya bawakan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangannya datangnya dari saya. Mohon maaf atas segala sampaian yang saya sampaikan salah. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.